Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan bahasan tentang kinematika gerak rotasi. Di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana posisi sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut kita definisikan, termasuk juga bagaimana gerak rotasi beraturan dan gerak rotasi berubah beraturan. Jadi pada dasarnya bahwa gerak rotasi ini analog dengan gerak translasi. Hanya saja istilahnya tinggal ditambahkan posisi menjadi posisi sudut, kecepatan jadi percepatan sudut, kecepatan jadi percepatan sudut. Ya. Nah, kali ini kita akan lihat gerak menggelinding. Menggelinding ini atau gerak menggelinding ya, itu banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti bola misalnya bergerak di lantai, atau roda mobil yang bergerak, atau roda sepeda ya yang bergerak di jalan atau di lantai. Nah, gerak menggelinding itu merupakan perpaduan antara gerak rotasi dan translasi. Jadi kalau misalkan ada ban mobil atau ban motor atau ya roda lah ya. Baik, kemudian dia bergerak di lantai misalnya ya. Porosnya di sini ya misalnya. Ini porosnya. Jadi gerak ini merupakan gerak mengeliling merupakan perpaduan ya, atau terdiri dari lah boleh ya, perpaduan antara gerak rotasi dan gerak translasi. Nah, yang bergerak translasinya sebenarnya adalah pusat massanya atau porosnya ya. Jadi pusat massa atau poros. Sementara yang bergerak rotasi adalah seluruh partikel di dalam benda ya. Jadi kalau ini si rodanya berputar ya. Ini rodanya berputar. Ini berputar, ini rotasi ya. Ini ada rotasi. Maka si pusat massanya dia bergerak translasi. Nah, dalam hal ini kita tinggal lihat kaitannya dengan kalau misalnya dia bergerak dengan kelajuan V misalnya, dan berotasi dengan kecepatan sudut, jadi rotasinya dengan kecepatan sudut omega, maka ingat kaitannya adalah V ini sama dengan omega dikalikan dengan R ya, di mana R adalah jari-jari dari ini ya, ini jari-jarinya R. Oke. Dan tentu saja nanti akan ada kaitannya ya, bahwa kalau misalnya dia sudah berputar, jika mengelilingnya tanpa slip ya, jika mengelilingi tanpa slip ya, maka dalam selang waktu tertentu dia akan menempuh, katakan jarak tertentu ya, dia akan menempuh jarak tertentu, dan kaitannya dalam hal ini ya, bahwa jarak yang ditempuhnya katakan saja S,
itu sama saja dengan jumlah putaran atau jumlah putaran atau posisi sudut dalam radian theta dikalikan dengan r. Jadi jika mengelilingi tanpa slip maka akan dipenuhi bahwa S ya, jarak yang ditempuhnya adalah banyak putaran dikalikan dengan. Nah tentu saja nanti boleh jadi partikel pusat masanya bergeraknya dipercepat, boleh jadi ya, atau gerak rotasinya yang dipercepat ya. Baik, coba kita lihat sebagai contoh ya. Oke, contoh ambil misalnya roda sepeda ya, sebuah sepeda ya. Bergerak dengan kelajuan awal. Bergerak dengan ya kelajuan awal 8,5 meter per sekon. Dan kemudian diperlambat hingga berhenti dalam jarak 120 meter. Setiap roda termasuk ban ya, berdiameter 68 cm. Tentukan pertama kecepatan sudut awalnya. Yang kedua, yang pertama kecepatan sudut awal roda ya. Yang kedua jumlah putaran sebelum berhenti. Jumlah putaran roda sebelum berhenti. Atau tepat sampai saat dia berhenti ya. Kemudian yang ketiga percepatan sudut roda ya. Dan yang terakhir adalah waktu yang diperlukan sampai berhenti ya. Baik.
informasi yang kita dapatkan, ya, ini sudah diketahui bahwa pertama kelajuan awal P0 lah, ya, P0-nya 8,5 meter per sekon. Kemudian berhenti, kalau berhenti artinya kecepatannya menjadi 0. Kemudian jaraknya S lah, ya, 120 meter. Atau X juga boleh, atau delta X juga boleh, ya, sama saja. Kemudian diameter roda, ya, R, ya, R-nya 68 cm. Dan dalam hal ini kita ubah ke dalam SI, ya, jadi 0,68 meter. Oke, yang pertama kecepatan sudut awal. Nah, kecepatan sudut awal kan berhubungan dengan apa? Kecepatan sudut, ya, dengan kecepatan linearnya V0, ya. Berarti dari hubungan P sama dengan omega dikali R, maka kita akan dapatkan omega 0, ya, berarti sama dengan V0 dibagi dengan R. Oh, maaf, ini yang dikira diameter, ya, diameter. Berarti R-nya adalah setengahnya, ya, bagi 2 ini. Sorry, ini bagi 2, ya. Saya hapus dulu sebentar, ya. Ini kita bagi 2. Ya, 68 cm per 2. Berarti 34, berarti 0,34 dalam meter, ya. Oke. Ya, berarti ini sama saja dengan P0-nya 8,5 dibagi dengan 0,34, ya. Oke, ya. Berapa itu? Coba dihitung, ya. Ini adalah 25 radian per sekon, ya. Kemudian yang B, jumlah putaran. Berarti theta, ya. Jumlah putaran berkaitan dengan sudut yang ditempuh. Hubungannya tadi bahwa S sama dengan theta kali R. Berarti theta sama saja dengan S jarak tempuh dibagi dengan R, ya. Jarak tempuhnya adalah 120 dibagi dengan 0,34, ya. Oke. Ini kira-kira 382, ya. 382,4, ya, radian. Ini masih radian. Bagaimana jumlah putaran? Nah, ingat bahwa satu putaran itu 2 pi radian, ya. 2 pi radian. Atau pi-nya kan 3,14, berarti 6,28 radian. Berarti jumlah putaran tetanya bisa kita ungkapkan dalam putaran, ya. Yakni 382,4 dibagi dengan 6,28, ya. Nah, ini kira-kira 61, ya. Kira-kira 61 putaran. Ya, silahkan hitung saja, ya. Jadi intinya ini rumusnya yang harus kita pakai yang benar, ya. Oke, jadi totalnya sebelum berarti ada kira-kira 61 putaran. Kemudian yang keempat, percepatan. Nah, dari mana percepatan diperoleh? Nah, boleh dari hubungannya dengan kita sudah tahu ada omega 0, kemudian ada theta, ya. Karena ini gerakannya, anggap ini geraknya gerak rotasi beraturan, ya. Gerak rotasi berubah beraturan. Maka kita bisa dapatkan C, yang C, ya.
ada hubungan bahwa omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa kalikan dengan theta ya, atau delta theta. Nah, terakhirnya kan berhenti, berarti 0 ya. Dan omega 0-nya, nah tadi sudah kita dapatkan, omega 0-nya adalah 25 ya. Omega 0-nya 25. 25 kuadrat ditambah dengan 2 dikali alfa dikali tetanya, tadi berapa ya? Tetanya 382,4 ya. 382,4 tadi ya. Berarti alfa ini akan negatif ini ya. Alfa akan sama saja dengan 25 kuadrat ya. 25 kuadrat dibagi dengan ini negatif ya. Karena pindah ruas ya. 2 dikali dengan 382,4. Oke, yang atas itu kan 625 ya. 625. 625 dibagi dengan ya, ini kira-kira 0,82 ya. Satuannya adalah radian per sekon kuadrat. Dan terakhir yang dicari adalah waktu. Dari mana? Ya, kita bisa gunakan hubungan dengan omega juga. Omega sama dengan omega 0 plus alfa dikalikan dengan T. Ini alfa negatif ini menunjukkan dia perlambatan ya. Kan diperlambat. Ya. Omega akhirnya kan 0. Omega 0-nya 25 ya. Minus, karena ini negatif ya, jadi minus 0,82 dikalikan dengan T. Dengan demikian kita dapatkan T sama dengan, berarti 25 ya. 25 dibagi dengan 0,82 ya. Oke, ini kira-kira 30,5 sekon ya. Baik, itu tentang gerak menggelinding ya. Jadi sekali lagi gerak menggelinding adalah gerak rotasi dan translasi, di mana yang berotasi hampir seluruh titik pada benda bergerak rotasi, hanya satu yang bergerak translasi, yakni titik pusat massanya ya. Dan tentu saja sekali lagi berlaku ya rumus-rumus hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Oke, sementara sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.